god, it's so gloomy today. Ini kayak mendung-mendung gitu. Hai Oma. Sihi. Pakai lipstick apa lagi? Orange. BTW. Terawat. Bagus. Padahal Sindian itu ntar. Padahal ntar tanggal 2 mau berangkat ada event ke Singapura. Gak suka gue kamu, gak suka gue kamu. Gak suka gue. Potong Sih, lihat style maminya Sindian. Bajunya hijau, bawahnya orange, tasnya coklat. Sindian pakai baju yang sama berulang-ulang kali. Hai, kita dari BCA tadi. Hai, Mem. Nggak tahu. Tanya satpamnya. Itu loh, bapak satpamnya. Hari sibuk sedunia. Ini pertama kalinya Sindian merasa jadi orang yang sangat sibuk. Mau jadi orang dewasa. Kalau misalnya kalian ada yang di Singapura terus kalian pengen ketemu, hubungin Sindian aja. Oke. Oh ya, hari ini dia mau nonton Moana. Kalian udah nonton belum? Kalau misalnya udah nonton, komen di bawah ya. Kasih tahu Sindian kalian suka atau enggak. Sejujurnya Sindian suka banget sama film kartun Disney gitu. Jadi Sindian nggak masalah sama sekali kalau nonton film kartun sama sekali. Kok Erik lagi tanding hari ini, jadi nggak bisa ikutan. Jadi Sindian hari ini cuma sama Fanny, sama Mami, ngedate sama Mami. Kita lagi makan sekarang, lagi di The Rock. Ini kayaknya salah satu tempat favorit makannya Sindian dimanapun Sindian datang. Soalnya kayak semua makanan ada, terus diskonnya 50% lagi kalau misalnya punya kartu pelajar. Tapi katanya nggak sih, nggak harus pakai kartu pelajar. Guys, look at this, ulala. Sindian pikir kalau Sindian sebenarnya tadi mau order ini, tapi maminya Sindian yang malah order. Kita sehati, Mem. Ini escargot, tapi Sindian lupa namanya apa. Ntar Sindian taruh di bawah. Ini nggak tahu. Jadi ini kayak Tokyo Mignon Ming nggak tahu dia namanya apa. Pokoknya kayak gitu. Jadi ini kayak udang. Jadi kayak 2 potong udang, terus daging gitu tenderloin yang dibungkus sama bacon. Dan salad. Wow, mami pesen banyak banget. Sama itu di bawah mashed potato. Salad tapi sayur semua. Pasti buat Sindian ntar dipaksa makan. Gara-gara Sindian nggak suka makan daging. Wah. Jatuh. Fail lah. Gak bisa, Mam. Satu mulut. Hojak enggak? Apa mami enggak kasih ekspresi yang enak gitu cuma saking nikmatnya. Itu apa sih, krim ya? Atau mentega? Keju. Oh, ada buah rata. Mami mesti ada. Mami itu ya kalau mesti ada. Mami. Kamu ngerasain kami? Pas. Koma. Kembali 2000 sih. Ada Fanny. Jam setelah itu kita makan dari mami. Apa? Gara-gara kebanyakan makan sayur aja tadi. dari jagungnya. Saya makan sayur. Semur lidah. Sop buntut. Ikil. Ikan goreng. Mem, tos. Sihil.
For your info guys, kalau misalnya kalian suka banget sama Disney, Moana itu a must watch. Kalian harus nonton banget Moana because it was so sweet. Tapi di saat yang bersamaan benar-benar menggugah hatinya. Kalau misalnya kalian suka sama drama musical and things like that, kalian pasti banget bakal suka sama yang namanya Moana. Anyway, Cynthia tiba-tiba make upan, kalian pasti tanya kenapa. Ya ini kok merah banget ya di kamera ya. It's actually not that red guys, nggak merah banget. Cynthia harus bikin bumerang karena ada deadline because Cynthia bakal ke Singapura untuk ngadirin Asia TV Award. Jadi kayak semacam TV Award gitu, tapi se-Asia di Singapura, dan kebetulan Cynthia diundang. So, Cynthia datang sebagai influencer murni, bukan kayak sini udah jadi artis di TV terus diundang. Amin, ya amin. Tapi untungnya enggak sih. Anyway, Cynthia mau cerita ke kalian sesuatu. Untuk pertama kalinya Cynthia ngelihat orang yang ditolak dan dia kayak hidupnya sedih, nangis, guling-guling, dan merasa kalau hidupnya berakhir. Karena penolakannya adalah hal yang sangat sepele banget. Menurutnya Cynthia itu apa ya, kayak hal yang sepele banget, ditolak di satu project and that's it. Jadi kayak wow, segitukah kamu sampai nangis-nangis kah, sampai orang-orang banyak banget yang harus support kamu kayak gitu. Inside Cynthia ngejudge sampai segitunya. I'm really sorry. Satu yang Cynthia mau bilang buat kalian semua, ketika dia benar-benar nangis-nangis dan dia benar-benar kayak merasa hidupnya sudah berakhir, banyak banget orang di luar sana yang ngalamin penolakan yang jauh lebih berat daripada dia. Dan ya Cynthia nggak tahu, mungkin dia nggak tahu, dan Cynthia juga nggak pernah cerita ini sebelumnya ke kalian semua. So I will tell you guys this story. Berapa banyak dari kalian yang ngeliat kalau misalnya Cynthia itu adalah orang yang bahagia banget. Indeed, I'm so happy, dan Cynthia berterima kasih dan bersyukur bisa menjadi Cynthia, bukan menjadi orang lain. Mungkin kalau misalnya kalian ada di posisi Cynthia sekarang, kalian pasti kayak mau, aku nggak mau jadi kayak Cynthia, aku mau jadi kayak beauty vlogger yang udah terkenal gitu, atau mau jadi artis gitu sekalian aja. Kenapa sih jadi Cynthia, kayak nanggung banget kayak gitu. But to be honest with you guys, I'm happy, I'm completely happy. Dan Cynthia mau share satu kali sama kalian semua. Kalau Cynthia ini tahun ini, kapan lalu Cynthia untuk kesekian kalinya Cynthia harus ngapus akun ASFM Cynthia karena Cynthia benar-benar dipush sama seseorang yang benar-benar hate Cynthia. Dia bilang kalau kamu kok nggak keluar negeri, padahal beauty vlogger yang lain yang di bawah kamu jelas-jelas yang followernya nggak banyak bisa ke luar negeri kayak gitu, bisa having fun gitu. Kamu saking nggak lakunya ya, kamu sih make upnya jelek, terus kamu sih nggak bagus, kamu sih bosenin banget, bla 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 bla. And she talked to me like that. Awalnya Cynthia bersikap like, oh my gosh, seriously, tiap jalannya orang itu beda-beda. Kamu pasti akan nyampai di titik yang sama orang itu, tapi kamu hanya butuh waktu untuk menjawabnya. Dan Cynthia percaya kalau Tuhan yang di atas itu udah kayak ngasih dan udah merencanakan semuanya untuk Cynthia dengan baik. Mungkin kalau misalnya Cynthia ada di posisi mereka sekarang, Cynthia mungkin gak akan siap untuk hal itu. Pada saat ini sekarang, Cynthia gak ngurus ada nomor berapa, angka berapa di bawah sini, karena yang penting adalah Cynthia melakukan apa yang Cynthia suka. You will go, kamu akan nyampai di tujuanmu tanpa kamu sadari. Cynthia benar-benar dicobai banget tahun ini karena banyak banget project yang Cynthia mau nangis karena Cynthia ditolak. Banyak banget project gede yang harus Cynthia tolak karena ada satu dan lain hal yang Cynthia nggak bisa ceritain ke kalian semua. Ada satu dan lain hal, dan karena masalah itu juga Cynthia harus menunda semua pekerjaannya Cynthia, dan Cynthia harus menolak semuanya, dan Cynthia nggak bisa sama sekali nerima. Dan at that time I'm crying inside karena itu adalah hal yang sebenarnya Cynthia kepengen dari dulu. Udah bener-bener Cynthia tunggu dan ada pas di depan mukanya Cynthia. I ended up menolak semua hal itu, semua
kesempatan yang ada, semua kesempatan yang ada. Salah satunya itu adalah StyleCon yang ada di Jakarta. Kalau kalian nggak tahu, itu adalah salah satu big momennya Xindian, karena Xindian itu eventnya itu kalau nggak salah 3 harian atau berapa hari, Xindian lupa, tapi 2 hari full Xindian itu harusnya jadi juri dan jadi pembicara pada saat yang bersamaan 2 hari itu. Dan apa ya, Xindian udah direncanain semua, udah dibikinin semua segala macam, dan detik-detik terakhir Xindian harus cutting semua dan akhirnya diganti sama beauty vlogger yang lain. And that time I'm crying inside, sampai Xindian tunjukin ke maminya Xindian like, is this how you want me to be? Is this how you wanted me? Xindian harusnya sudah mendapatkan hal itu, dan Xindian benar-benar bisa berangkat ke luar negeri, bisa ke sini, bisa ke situ, bisa dapat project yang banyak banget. Kenapa Xindian harus ngalamin hal itu? Ada satu pikiran positif di dalam kepalanya Xindian. I don't know why, tapi ada selalu pikiran positif. Semuanya akan datang tepat pada waktunya. Dan Xindian selalu katain itu ke hatinya Xindian. Ada satu pikiran positif itu yang membuat Xindian hidup dan bertahan. Kalau enggak, mungkin Xindian akan nangis-nangis, guling-guling dan menyalahkan semuanya. Ketika Xindian melihat orang yang satu kali ditolak, dia nangis-nangis, guling-guling, lihatlah ke Xindian. Xindian selama pertengahan bulan sampai akhir bulan ini, Xindian selalu ditolak berturut-turut. Imagine that. Bayangin kalau Xindian selalu ditolak dan Xindian gak pernah dapat project, dan semua orang nyindir kalau subscriber Xindian gak banyak or something like that. One thing that I hate is people banding-bandingin. I hate that people. Xindian gak pernah membandingkan satu dengan yang lain. Xindian membandingkan style mereka, tapi Xindian gak membandingkan keburukan dan kejelekan seseorang. How you could live like that, guys? Kalau itu hanya untuk membuat kalian merasa lebih baik, take it all. Please, take it all. Have it all. Have it all. Puaskanlah dirimu sendiri. Karena kamu gak bakal bahagia kalau kamu menjatuhkan orang lain. Kamu gak bakal pernah bahagia. Just tell you that. Buat kalian semua guys yang pernah ditolak dan yang gak pernah kayak ngerasa kalau selama ini hidup juga gak ada gunanya, gak sia-sia, kalau kalian itu gak berguna, useless dan sebagainya. Kalau misalnya kalian gak pernah ngalamin hal itu, kalian gak bakal pernah kuat. Dan itu bakal buat kalian jadi orang yang lebih buruk. Menurut Xindian, lebih baik pada saat-saat seperti ini, dimana Xindian belum yang jadi yang sampai wah gimana, Xindian udah ditolak. Dan Xindian tahu rasanya, supaya itu jadi benar-benar pengalamannya Xindian, daripada ketika Xindian sudah wah dan gede dan apa, tiba-tiba Xindian ditolak dan Xindian harus nangis dan curhat-curhat. Xindian malu banget. Kalau mungkin itu bukan buat kamu, karena kalau kamu ada di sana, mungkin akan ada sebuah malapetaka yang jauh lebih berat terjadi sama kamu. Waktu itu Xindian mikir, kalau Xindian gak berangkat ke luar negeri ya, mungkin karena Tuhan tahu kalau Xindian ada di pesawat itu, pesawat itu bakal kecelakaan, pesawat itu bakal jatuh, boom, jatuh, dan mungkin Xindian gak bakal ngumpul sama keluarganya Xindian lagi. I always thinking like that. Di saat Xindian ngalamin penolakan, Xindian akan selalu berpikir kalau they are not worth it, mereka gak cukup bagus untuk Xindian. Xindian selalu berpikir kayak gitu. Pikirkan kalian ditolak itu karena kalian terlalu bagus sampai mereka takut buat ngambil kalian. Cihuy, isn't that good? Bukankah itu jauh lebih baik daripada kalian harus berpikir kalau kalian gak cukup baik? Kenapa diisi dengan pikiran negatif? Isilah dengan pikiran positif. Thank God, I'm just so happy and so thankful. Karena meskipun Xindian gak dapat banyak project and something like that, Xindian masih bisa nonton banyak drama Korea, masih bisa nonton Moana, masih bisa nonton Korea. Thank you for watching. Annyeong.